Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukurlah kabar kalian dalam keadaan sehat. Semoga tetap sehat terus sampai ke depannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum pelajaran mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, bagus ya kehadirannya. Semoga kita seperti ini sampai pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, Ibu baca dulu kompetensi dasar. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan bacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur teks iklan, slogan, dan poster, dan pembahasannya teks iklan, slogan, dan poster. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan struktur teks iklan, teks slogan, dan poster. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan unsur kebangsaan teks iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Ibu singgung kembali materi minggu lalu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ini? Iklan, pengertian iklan sama slogan dan poster. Ya, pengertian iklan, slogan, sama poster. Ada yang tahu pengertian iklan? Saya, Bu. Ya, Iklan sendiri. adalah pesan yang disampaikan suatu perusahaan dengan menyampaikan suatu pesan kepada khalayak dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan mudah dipahami sehingga menarik perhatian masyarakat. Bagus, tepuk tangan untuk temannya sendiri. Bagus sekali jawabannya. Baik, teks iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan sehingga orang yang melihat iklan tertarik dengan produk tersebut. Nah, contohnya kalian kan pernah nonton iklan kan di televisi, di surat kabar, di internet. Jika kalian pernah di televisi kan ada iklan sampo. Nah, sampo itu sampo dalam mengatasi ketombe. Nah, yang kedua, ada yang masih ingat pengertian dari slogan? Anak-anak ada yang masih ingat? Mari bisa bantu Bu? Pengertian slogan ya, Bu? Ya. Menurut saya, slogan itu adalah semboyan atau mutu dari sebuah perusahaan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mani. Bagus jawaban dari Mani bahwa slogan adalah serangkaian kata-kata atau kalimat yang menarik serta mudah diingat oleh banyak orang dan biasanya dijadikan pelengkap pada iklan dan poster. Ada yang masih ingat pengertian dari poster? Saya, Bu. Ya, sendiri. Poster itu informasi yang ditempel atau dipajang di tempat-tempat umum. Ya, poster itu adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan gambar dan tulisan serta dipasang di tempat umum yang mudah dijumpai banyak orang. Baik anak-anak, sampai di sini pengertian iklan, poster, dan slogan bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, yang berikut ada jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis iklan? Ada yang tahu jenis-jenis iklan? Ya, Mani. Jenis-jenis iklan, ada iklan penawaran, Sahabat Mani, ada iklan penawaran, ya, iklan dana masyarakat,
iklan layanan masyarakat. Iklan layanan Masyarakat. ada yang tahu lagi? Ada yang masih ingat? Apa lagi? Itu saja ya. Ya. Iklan pemberitahuan itu adalah iklan yang maksudnya adalah iklan yang menarik perhatian kepada khalayak melalui suatu informasi atau pemberitahuan. Yang berikut maksud dari iklan penawaran atau iklan niaga adalah iklan yang menawarkan barang atau jasa. Dan iklan layanan masyarakat maksud adalah iklan untuk memberikan informasi terkait isu tertentu yang dibuat oleh instansi pemerintah. Untuk iklan pemberitahuan itu adalah tadi kan kita dengar iklan yang menarik perhatian kepada khalayak suatu informasi atau pemberitahuan. Baik anak-anak, kita jelas satu persatu tentang jenis-jenis iklan. Ada iklan penawaran. Iklan penawaran atau iklan niaga ini adalah iklan yang menawarkan suatu barang atau jasa. Contohnya itu ada jasa pasang batu sikat, jasa servis AC, mungkin ada kalian bisa menambahkan apalagi contoh dari jenis iklan penawaran. Iklan. Maaf. Ada anak-anak sekalian, mungkin ada bisa menambah tuh apa lagi? Contoh Saya- dari iklan penawaran. Kayak Bu, Ya. misalnya iklan penjualan sepeda motor atau mobil. Ya, bagus sekali. Itulah yang termasuk iklan penawaran. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Yang kedua itu iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang menarik perhatian khalayak melalui suatu informasi atau pemberitahuan. Nah, contoh dari iklan pemberitahuan ini adalah misalnya memberi donasi, berisi tentang informasi pemberian bantu berupa uang, benda-benda yang layak dijual atau lainnya. Yang berikut ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan untuk memberitahukan informasi kepada khalayak umum. Contohnya ini iklan contoh dari iklan layanan masyarakat ini adalah iklan menjaga kesehatan masyarakat, misalnya dengan COVID-19, terus membuat SIM gratis. Nah, dengan mendengar membuat SIM gratis itu sehingga masyarakat yang mempunyai SIM itu akan berminat untuk membuat SIM-nya. Terus mengajak balita ke posyandu. Itulah yang termasuk dari iklan layanan masyarakat. Bagaimana sampai di sini untuk jenis-jenis iklannya bisa dipahami? Bisa Bu. Bagaimana anak-anak? Jika kalian sudah pahami, berarti ibu lanjut ya ke materi berikutnya. Baik Bu. Baik, materi inti kita hari ini yaitu tentang struktur teks iklan, slogan, dan poster, dan unsur kebahasan dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu struktur teks iklan. Ada yang tahu apa saja struktur teks iklan? Saya Bu. Ya, Kang Denny, silakan. Strukturnya itu ada judul, Ya. kemudian nama produk dan deskripsi. Ya, bagus sekali. Struktur dari teks iklan yaitu yang pertama judul, nama produk atau jasa, yang ketiga deskripsi. Nah, judul itu adalah bagian yang umumnya diletakkan pada bagian atas dan terlihat pertama kali oleh orang atau pembaca, tetapi ada juga beberapa iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya. Yang berikut pengertian dari
Bisa, Bu. Kita lanjut ke struktur teks slogan. Untuk struktur teks slogannya, ada yang tahu? Apa saja? Saya Bu. Ya, Manik, silakan. Struktur teks slogan ada 5, yaitu yang pertama terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Ya, Kemudian memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. Kemudian yang ketiga memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. Kemudian yang keempat memiliki target audiens atau pembaca. Kemudian yang kelima menggunakan jenis kalimat persuasif. Itu saja, Bu. ya bagus. Terima kasih Manik untuk jawabannya. Bagus sekali jawabannya dari Manik. Bahwa struktur teks slogan itu yang pertama terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Yang kedua memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. Nah, di sini makna yang jelas itu makna yang bisa dipahami, bukan hanya sebuah kalimat biasa yang bisa dipahami atau dipasangkan. Harus mempunyai makna yang jelas, yang singkat. Yang berikut memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. Nah, di sini harus punya tujuan. Tujuannya apa? Membuat kalimat ini tujuannya untuk apa? Jangan hanya membuat saja. Nah, yang berikut memiliki target audiens atau pembaca. Yang berikut menggunakan jenis kalimat persuasif. Nah, maksudnya kalimat persuasif itu berarti kalimat yang membujuk atau mengajak pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuai yang diinginkan untuk disampaikan. Persuasif bisa dilakukan lewat pidato atau lewat teks tulisan. Baik, untuk teks slogan sampai di sini, kita lanjut ke struktur teks poster. Di sini ada yang masih ingat atau ada yang tahu apa saja struktur dari teks poster? Apa saja? Mungkin saya, Bu, sedikit ya. Sedikit ya. Yang saya ketahui itu poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Susunan kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Ya. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, poster menarik minat khalayak. Media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan sobek. Ya. Terima kasih Ustaz Denny untuk jawabannya. Bagus sekali bahwa struktur teks poster yaitu pertama, poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang singkat, padat, dan jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tapi berisi. Sama juga seperti ini, isi kalimatnya itu harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele seperti poin nomor 1. Yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dalam bentuk gambar. Yang berikut, poster harus mampu menarik minat khalayak. Yang berikut, media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Yang berikut, ibu tambahkan lagi. Sementara itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster adalah gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Yang berikut, kata-kata yang digunakan dalam poster itu harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Dan jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dengan size yang besar. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke unsur pembahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, unsur teks iklan. Ada yang tahu apa saja unsur teks iklan? Ada yang tahu? Unsur teks iklan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Manik. Unsur teks iklan, perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Ya. Kalimatnya persuasif.
Kemudian kalimatnya imperatif. Kemudian yang memakai subjek orang pertama atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang iklan tersebut. Itu saja, Bu. Bagus, terima kasih Manis untuk jawabannya. Seperti yang dijawabkan oleh teman kalian Manik, bahwa unsur kebahasan teks iklan yaitu perkataan atau kalimatnya yang menarik dan mudah diingat. Nah, maksudnya di sini adalah kalimat yang di dalam ini harus menarik dan mudah diingat dan kalimatnya tidak penjelasan yang panjang. Kalimatnya itu harus singkat sehingga pembaca atau orang yang membacanya mudah mengerti dan mudah dipahami. Dan berikut kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini maksudnya kalimat yang membujuk atau mengajak pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuai yang diinginkan atau disampaikan. Persuasif bisa dilakukan lewat pidato atau lewat teks tulisan. Yang kedua tadi ada imperatif. Nah, maksud dari imperatif ini merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang iklan tersebut. Baik, untuk unsur kebahasan teks iklan bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang berikut ada unsur teks slogan. Nah, aku mau tanya, ada yang tahu apa saja unsur dari teks slogan? Anak-anak ada yang bisa? Ayo. Ya, lebih guna silakan unsur dari teks slogan. Yang pertama, kalimatnya mudah dipahami. Ya, Dan yang kedua, kalimatnya persuasif. ya. Dan yang ketiga, kalimat Yang oleh teman kalian lebih guna tadi bahwa unsur kebahasan teks slogan yaitu kalimat itu mudah dipahami. Maksudnya dari sini kalimat itu harus singkat, padat, dan jelas yang bisa mudah dipahami. Yang kedua tuh kalimatnya persuasif. Nah, di sini juga seperti di unsur kebahasan dari teks iklan sama persuasif itu berarti membujuk atau mengajak pendengar membaca untuk melakukan sesuatu. Yang berikut kalimat pendek, kalimat mudah diingat. Kalimat itu harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele sehingga pembaca atau halayak umum bisa mudah diingat atau dipahami. Baik, yang berikut ada unsur kebahasan teks poster. Ada yang bisa menjawab? Bikuna bisa bantu Ibu untuk menjawab unsur kebahasan dari teks poster? yang pertama, Ya. persuasif. Dan yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, berarti. Ya, bagus sekali. Dan unsur teks poster seperti yang dilakukan oleh teman kalian Biguna ada 3 yaitu persuasif. Persuasif ini seperti yang di unsur kebahasan dari teks slogan ini berarti membujuk atau mengajak pendengar membaca untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu mudah dipahami. Kalimat di teks unsur kebahasan teks poster ini kalimatnya itu yang singkat, padat, jelas hingga halayak panjang mudah diingat atau mudah dipahami. Yang berikut ada imperatif. Imperatif ini merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Mungkin ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Ya. Tadi dijelaskan dengan kalimatnya imperatif. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Terima kasih untuk pertanyaan dari Sadeni. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih Sadeni. Baik anak-anak, karena kalian sudah pahami materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu mau kasih ada sebuah contoh teks iklan. Nah, di teks iklan ini Ibu akan perhatikan dan kalian menentukan struktur dan kebahasan dari teks iklan ini. Nah, Ibu perhatikan ya.
dan kaidah pembahasannya di teks tersebut. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, silakan kerjakan tugas yang diberikan di tulis iklan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Baik, Bu. Anak-anak, ada yang sudah bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Hanif. Orientasi di gambar tersebut gambar logo Oskadon. Ya, Tubuh iklannya pusing pening, lakukan dengan cara yang cepat. Dibuat oleh PT Ingin Kaya Kerja Dong. ya, Jika kasbon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Justifikasi PT Ingin Kaya Kerja Dong. Kaidah kebahasaannya frasa, adjektivitas dengan cara yang cepat. Endosentris, obat sakit kantong. Kalimatnya imperatif, pusing, pening, lakukan dengan cara cepat. Jika kasbon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Fakta dan opininya, fakta, PT Ingin Kaya Kerja Dong, opininya 1, Oskadon, obat sakit kepala 4 juta. Kemudian yang kedua, pusing, pening, lakukan dengan cara cepat. Yang ketiga, jika kasbon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Itu saja Bu. terima kasih Manik. Bagus sekali jawabannya. Baik, Ibu akan jelaskan lagi. Teks iklan. Contoh iklan tersebut yaitu tentang Oskadon itu strukturnya yang pertama itu orientasi. Orientasinya itu terdapat pada gambar logo iklan ya Oskadon itu tersebut. Tubuh iklannya itu pusing, pening, lakukan dengan cara yang cepat, dibuat oleh PT Ingin Kerja Dong. Jika Oskadon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Yang berikut justifikasinya PT Ingin Kaya Kerja Dong. Dan kaidah pembahasan dalam contoh iklan tersebut, frasa itu adjektif, yaitu dengan cara yang cepat. Endosentrisnya obat sakit kantong. Kalimatnya yang pertama imperatif, pusing, pening, lakukan dengan cara cepat. Jika Oskadon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Dan fakta dan opini dalam teks iklan tersebut, faktanya yaitu PT Ingin Kaya Kerja Dong. Opininya, Oskadon obat sakit kepala. Itu pusing, pening, lakukan dengan cara cepat. Jika Oskadon menumpuk, segera lunasi sebelum ajal menjemput. Baik anak-anak, itu tadi contoh dari sebuah teks iklan yaitu tentang obat sakit kepala itu Oskadon. Karena kalian bisa yang atas. Maria, tunggu dulu. Sekian tadi penjelasan tentang tugas teks iklan yang iklan Oskadon obat sakit kepala itu. Karena kalian sudah pahami dan kalian bisa menjawab tadi dan mengerjakan soal tersebut. Dan untuk pembelajaran hari ini kita sekian dulu. Sebelum kita menutup, Ibu mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulan struktur teks iklan, slogan dan poster. Yang pertama, struktur teks iklan. Yang pertama ada judul. Judul bagian yang umumnya diletakkan pada bagian atas dan dilihat kali oleh orang, tetapi ada juga beberapa iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya. Yang berikut nama produk atau jasa. Nah, di produk atau jasa ini, bagian yang isinya mengenai produk atau jasa hendak ditawarkan kepada masyarakat. Yang berikut deskripsi. Bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada khalayak. Biasanya bagian ini ditulis dengan semenarik mungkin dan kalimatnya mengajak orang lain untuk membeli produk tersebut. Yang berikut kesimpulan dari teks struktur teks slogan itu terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Yang berikut memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. Yang berikut memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. Yang berikut
berikut kesimpulan dari struktur teks poster. Poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, dan berisi. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Poster harus mampu menarik minat khalayak. Media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Sementara itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster adalah gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Yang berikut, kata-kata yang digunakan adalah dalam poster yaitu harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Baik, yang berikut kesimpulan dari unsur pembahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama itu kesimpulannya unsur pembahasan iklan. Yang pertama itu perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Kalimat persuasif yaitu yang berikut imperatif dan memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang iklan tersebut. Dan yang berikut kesimpulan dari unsur pembahasan teks slogan. Kalimat mudah dipahami, kalimat persuasif